Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir membahas tentang perintah berpuasa yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak saja diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat menyebut puasa 1 bulan itu sudah difardukan kepada Bani Israel, cuma kemudian di antara mereka ada yang merasa masih kuat lebih dari 1 bulan, sehingga ditambah sehari, tambah 2 hari, sampai kemudian ada riwayat yang menyebut sampai 50 hari. Ternyata itu melewati bulan, melewati musim panas, akhirnya nggak kuat, gitu ya. Nah, beberapa riwayat terkait itu. Nah, kita akan masuk ayat berikutnya di 185 dari surat Al-Baqarah. Di sini ada beberapa pembahasan nanti tentang
arti dari bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi nanti juga dibahas tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan pelaksanaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kewajiban puasa itu ada di bulan Ramadan. Nah, kata Syekh An-Tantawi dalam tafsir Al-Wasit disebutkan syahrun artinya biasanya bulan. Ya. Bahasa Arabnya bulan itu biasa dipakai dengan nggih mboten nyambung ya. Saya enggak nyambung. Enggak kelihatan tadi itu. Bulan itu bendanya disebut qamar. Bendanya, objeknya dalam bahasa Arab. Ya. Nanti kalau dia bentuknya masih kecil, bulan muda, ya, disebut hilal. Apa? Hilal. Bahasa Arab itu gitu ya. Bendanya qamar. Kalau dia masih kecil disebut hilal. Kalau dia sudah besar purnama, ya, apa namanya? Sampai ada syairnya, liriknya. Ya, bulan purnama itu. Tola'al
badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Jadi ada namanya sendiri-sendiri ya. Prosesnya untuk menjadi bulan purnama itu disebut di dalam Al-Quran, wal qamari idzat tasaq. Idzat tasaq itu kalau kemudian menjadi bulan purnama. Jadi, nah sebutannya itu disebut syahrun oleh Imam At-Tantawi dalam tafsir Al-Wasit disebutkan wasyahru ma'khudun minasyuhrah. Bulan itu asal katanya dari kata syuhrah. Napa syuhrah? Masyhur. Syuhrah napa masyhur? Sesuatu yang bahasa Indonesia masyhur niku, terkenal, famous, famous. Jadi wasyuhrah asyahru ma'khudun minasyuhrah. Kenapa demikian? Kenapa famous? Kenapa terkenal? Syahru syai'u yashuru syuhratan wa syahran idza dhahara bihaitsu la yata'azzaru ilmuhu ala ahadin. Jadi sesuatu itu disebut syahrun kalau dia itu kelihatan oleh siapapun tanpa terkecuali. Jadi nggak ada orang yang tidak mengetahuinya, itu namanya masyhur, syuhrah, syahrun. Karena itulah summiya syahru syahran. Bulan itu kalau sudah mulai kelihatan, wa summiyal hilalu syahran li syuhratihi wa bayanihi. Hilal kalau sudah nampak itu disebut syahrun. Karena apa? Karena dia ya bisa diketahui oleh semua orang dan jelas. Oleh karena itu bulan disebut syahrun. Jadi syahrun itu karena sudah kelihatan, diketahui oleh semua orang. Itu syahrun. Yang kedua, ini enggak asal kata namanya ya. Ramadan juga begitu, syahrul Ramadan. Ramadan itu ismun li hadzal syahril ladzi furida alaina siyamuhu. Ramadan itu adalah nama bulan yang kita diwajibkan puasa di dalamnya. Kata Imam Al-Qurtubi, dia disebut Ramadan karena berasal dari kata-kata ramadhas shaimu yarmudu idza harra jawfuhu min syiddatil 'atashi. Disebut Ramadan karena orang yang berpuasa itu merasa terbakar. Ya. Kenapa? Idza harra jawfuhu min syiddatil 'atashi. Apabila ini di sini saya bacanya di sini nih. Apabila tenggorokan itu panas karena sangat haus. Warramdau syiddatul harri, dan
situasi Ramadan itu adalah situasi sangat panas. Dari sanalah juga muncul ada hadis, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabina idza ramadatil fisal. Salat awwabin, salat duha sing disebut salat awwabin. Salat duha itu nanti ada beberapa waktu yang utama. Waktu yang pertama biasanya disebut salat suruh oleh orang-orang itu. Salat suruh itu ya salat duha. Jangan sampai salat suruh itu kok kemudian pas matahari terbit. Ya, angkene iku titik itu dihitung. Ini matahari terbit atau suruh gitu loh. Dan itu masih ada selisihnya. Kadang tit itu adalah terbit. Nah, kalau terbit itu adalah masa yang justru dilarang untuk sholat gitu. Nah suruh itu setelahnya. Cuma keutamaannya sholat suruh di awal waktu duha itu nek ngentenine mulai subuh begitu. Itu ada keutamaannya sendiri. Tapi kalau tidak pakai nunggu waktu subuh, nunggu setelah selesai sholat subuh di tempat itu terus, maka yang utama itu adalah sholat duha waktu ini yang kita bahas. Sudah mulai panas, itu namanya sholat awwabin. Sholatul awwabin idza ramadatil fisal. Sholat awwabin itu nek punggungnya anak-anak onta itu sudah mulai kepanasan. Ya, berarti niku kok umpama kita nggak pakai baju itu sudah celekit-celekit, nah, begitu. Itu waktu yang utama. Salat duha itu ada waktu yang utamanya. Nah, ini karena disebut sholatul awwabin idza ramadatil fisal, ketika sudah mulai panas. Cuma ukuran panas juga di sini dengan di sono berbeda. Ukurannya onta kepanasan di sana itu jam 7:30, jam 8 itu pun panas. Ya. Mungkin di sini agak berbeda situasinya, ya. Tapi itulah kurang lebih, gitu ya. Nah, kenapa disebut bulan itu bulan Ramadan, bulan panasnya orang, tenggorokannya orang karena sangat haus. Jadi itu yang pertama. Kenapa disebut bulan itu bulan Ramadan? Karena orang puasa, ya tenggorokannya itu haus, panas. Atau dengan makna yang kedua tadi, sholatul awwabina idza ramadatil fisal, ada yang mengatakan orang Arab itu kalau menyebut nama bulan itu dibuat berdasarkan nama waktu yang terjadi. Ya, artinya ketika sudah panasnya sudah tinggi sangat, itu disebutlah bulannya bulan Ramadan. Ada juga yang berpendapat ketiga, kenapa disebut bulan Ramadan?
karena bulan ini waqila innama summiya Ramadan, ya karena disebut Ramadan li'annahu yarmudud dzunub ay yahriquha bil a'malis shalihah. Karena bulan ini bulan dibakarnya dosa-dosa, maksudnya dosa-dosa itu dibakar oleh amal-amal yang soleh, gitu ya. Jadi itu Ramadan, makna bahasanya itu adalah panas. Maknanya secara bahasa adalah terbakar. Disebut Ramadan karena tenggorokannya panas. Disebut Ramadan karena itu bulan yang isinya hari-harinya itu dipenuhi dengan cuaca panas. Dan disebut bulan Ramadan karena dia membakar dosa-dosa. Itu secara tekstual, secara bahasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan sifat dari Ramadan itu allazi unzila fihil Qur'an, yakni bulan yang di dalamnya diturunkan oleh Allah Al-Qur'an. Nanti pembahasan di belakangnya ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan, barang siapa di antara kalian itu menyaksikan bulan tersebut, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Maknanya sumu syahro Ramadan, puasalah kalian di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu oleh para ulama didefinisikan dengan beberapa kalimat. Pertama, huwa kalamullah wal Qur'anu huwa kalamullah. Quran itu adalah firman Allah. Kenapa ini penting disebut kalamullah? Dulu ada perdebatan yang cukup tajam di kalangan sebagian kelompok umat Islam. Nek zaman Nabi sajane mboten tahu didefinisikno ngeten niki, pokoke Al-Qur'an niku unine diapal, ya isine dipraktekno sesuai dengan bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten kok dibahas situk-situk syahru apa Ramadan apa dahru. Tapi karena kemudian orang belakangan ini membutuhkan hikmah. Apa jenenge niku Dani, lho. Apa jenenge itu Agus misalnya. Oh, soale Agus itu lahirnya bulan Agustus, misalnya kan gitu. Pada masa Nabi tidak ditanyakan yang begitu-begitu. Ya, yang ditanya biasanya kalau sahabat-sahabat itu tentang pahala, gitu saja. Ya, tentang bagaimana mengamalkannya yang baik, gitu saja.
Tapi orang-orang berikutnya mencari hikmah. Wah, muncullah, oh Ramadan itu karena Qur'ane panas mergo ngelak disebut Ramadan. Karena kata Ramadan itu adalah kalau sangat panas atau bahkan membakar. Oh, disebut Ramadan itu karena puasanya pas panas-panasnya. Oh, disebut Ramadan itu karena dosanya bisa dibakar dengan amalan-amalan soleh pada waktu itu. Masih sakjane mboten Ramadan, setiap hari amal soleh itu kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Tapi karena orang mengaitkan, oh Ramadan khusus, nah gitu ya. Begitu pula Quran. Apa itu Al-Quran? Sebagian ulama menyebut Al-Quran itu berasal dari kata-kata qara'a yaqra'u, ya, membaca. Ya, Quran bentuk masdar ditambahi alif nun itu biasanya untuk makna yang makna paling, sehingga Quran itu bacaan yang terbaik. Nah, begitu maknanya Quran itu, bukan bacaan biasa. Karena qara'a yaqra'u, qira'ah itu bacaan, qira'ah itu bacaan. Ya. Al-Qur'u bacaan, tapi Quran itu bacaan yang luar biasa, bacaan yang terbaik disebut Quran. Kata Imam Syafi'i, enggak. Ya Quran itu nama kitab Allah, wes, enggak usah dimaknai bacaan, itulah di kalangan para ulama. Nah, secara pengertian Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Tadi saya kembali kepada kenapa disebut kalamullah, firman Allah? Karena ada yang tajam perdebatannya di sini. Kata kaum Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu bukan Allah, selain Allah itu Al-Quran itu Allah nama buatan. Oh ya, bingung kok ya. Ini kalau perdebatan dulu itu kalau nggak siap bingung. Al-Quran itu Allah atau bukan Allah? Hah? Kalau bukan Allah berarti Allah itu Khaliq, pencipta. Kalau bukan Allah berarti makhluk yang diciptakan, gitu loh. Sifat Allah, di mana Allah itu Khaliq, pencipta. Sifat Allah yang lain apa? Semua sifat yang melekat padanya kesempurnaan, itu sifat Allah sempurna. Makhluk punya kelemahan. Al-Quran makhluk ada logikanya itu begitu. Itu kaum Mu'tazilah. Karena punya kelemahan maka dia bisa dikalahkan oleh apa? Oleh akal, gitu ya. Makanya saya tunjukkan ini ya. Diagram. Amal kehendak siang Harun. Nah, ini
yang ini bukan. Oke, ini versi Buya Hamka. Nanti kita lihat ya nanti ya. Versi satunya nanti. Oke. Nah, sebentar. Saya tak kembali. Kuning ya. Ini dulu di kalangan para ulama dibuat sampai dibuat diagram gitu ya. Tak buka satu lagi. Ini kalau ini perbandingannya beda. Saya pakai yang gambar aja. Nanti ya. Saya pernah buka yang kemarin itu di materi saya itu ya. Saya cari diagramnya. Oh, saya carian di sini saja. Kemarin sudah saya buat ininya. Di gambar kalau nggak salah ya. Nah ini. Mudah-mudahan muncul di sini. Bentar ya. Saya kemarin cari di sini sebentar, kok nggak ketemu. Perbandingan. Mu'tazilah. Saya cari yang diagram begini, tapi bukan perbandingan. Ya, tapi bukan perbandingan Harun Nasution dan Buya Hamka. Saya cari mana ya gambarnya ya. Kalau dalam bentuk tabel ada, tapi kalau dalam bentuk gambar itu lebih enak sebenarnya. Ini sudah dalam bentuk tabel. Kalau dalam bentuk tabel kurang lebih begini. Kita itu ini dalam bentuk tabel ya. Nah, saya sebenarnya carinya dalam bentuk gambar. Aliran-aliran dalam Islam itu ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu nanti terbagi ada yang Maturidiyah, ada yang Maturidiyah itu ada Samarkand, ada Bukhara. Jadi yang Asy'ariyah, Maturidiyah ini nanti Asy'ariyah itu disebut di kemudian hari sampai sekarang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Tapi kemudian juga muncul mirip dengan Asy'ariyah tapi lebih banyak juga menggunakan akal, itu namanya nanti Maturidiyah.
itu ada singkatan MT, MBJ, KMT, KMBJ. MT itu singkatan dari mengenal Tuhan. MBJ itu mengenal baik dan jahat. Ini singkatan ini dibuat oleh Harun Nasution. Tadi saya dalam bukunya tentang teologi Islam. Kemudian ada KMT, kewajiban mengenal Tuhan. Ada KMBJ, kewajiban mengenal baik dan jahat. Menurut Mu'tazilah, mengenal Tuhan itu bisa diketahui melalui akal. Mengenal Tuhan, mengenal Allah itu bisa dilakukan dengan akal. Menurut Asy'ariyah, oke, bisa. Contohnya Nabi Ibrahim. Berpikir tentang bintang itu Tuhan, bukan. Matahari itu, bulan itu Tuhan, bukan. Matahari itu Tuhan, iya, tapi kemudian bukan. Baru kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi mengenal Tuhan itu, mengenal Allah itu bisa dilakukan dengan menggunakan akal pikiran. Mengenal apa? Mengenal adanya. Kalau mengenal hakikatnya, sifatnya, nanti nunggu informasi dari Allah. Tapi mengenal ini mesti ono ini sing bagian menciptakan, itu bisa dengan akal pikiran. Baik. Mengenal baik dan jahat, iki api, iki elek, iki api, iki elek. Menurut Mu'tazilah bisa dengan akal. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah gak iso. Sing diarani api oleh manusia ternyata boleh jadi oleh wahyu, oleh Allah diarani elek. Maka baik dan buruk, baik dan jahat itu kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya bisa diketahui oleh akal. Oleh wahyu. Nah, gitu. Orang Mu'tazilah akal iso. Ya, mosok apik karo elek gampang. Nah, begitu ya. Tapi nanti ada persoalan di mana hal-hal tertentu menurut akal itu baik, menurut wahyu itu jelek. Yang ketiga, kewajiban mengenal Allah. Mengenal Allah itu wajib napa mboten? Wajib. Kata Mu'tazilah, itu kewajiban mengenal Tuhan, mengenal Allah itu bisa dilakukan, bisa diketahui oleh akal. Kalau menurut Asy'ariyah tidak. Mengenal Allah itu wajib tidaknya itu hanya berdasarkan wahyu, karena bicara wajib iki gak dan seterusnya itu hanya agama yang menentukan. Wahyu. Kewajiban mengenal baik dan jahat sebab kewajiban pokoknya. Kalau Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib apa enggak ya tergantung wahyu. Gak iso ngomong wajib atau enggak itu berdasarkan akal sendiri, karena akal orang yang sini dengan yang sana beda. Menurut orang sini wajib, menurut orang sana tidak. Maka kewajiban apapun kalau bunyinya kewajiban itu wahyu. Kata Mu'tazilah enggak. Wong waras pun
iku kudu ngerti nih nek iki wajib, nek iki maaf, nek iki apik, nek iki jelek. Apapun itu kesimpulannya, orang Mu'tazilah itu mengandalkan akal sebagai instrumen alat paling utama yang dimiliki oleh manusia. Sementara Asy'ariyah sebaliknya. Pokoknya bab kewajiban-kewajiban itu wilayahnya wahyu dari Allah. Balik lagi ke tadi ya, pembahasan tadi. Orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena makhluk maka dia boleh salah, boleh benar. Kalau boleh salah, boleh benar, maka kadang-kadang akal itu bisa lebih dipercaya daripada wahyu Al-Quran. Di kalangan sebagian besar kaum muslimin niki masalah. Lah kok Al-Quran digantikan oleh akal, masalah. Maka gimana rumusannya? Maka sebagian besar kaum muslimin diwakili nanti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, dan mereka yang lebih banyak sepakat dengan mereka mengatakan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Apa maksudnya firman Allah? Lah kalau Allah itu sempurna maka firman-Nya sempurna. Sing diomong mosok zatnya sempurna, sing diomong tidak sempurna. Nggak mungkin. Yang zatnya itu sempurna maka yang diomong ya sempurna. Itulah kemudian Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut, kita kan sudah biasa menggunakan istilah itu, sampai cek alasane opo Al-Quran kalam ilahi, pembacaan kalam ilahi, ya gitu kan. Kenapa disebut kalam ilahi? Pembacaan Al-Quran kenapa disebut dengan kalam Allah? Karena ada yang menganggap Al-Quran itu di luar Allah maka dia makhluk. Nek makhluk maka tidak sempurna. Kalau tidak sempurna ya bisa salah. Kalau bisa salah ya bisa luwih apik nggawe akal. Kalau sudah kadang-kadang atau bahkan sering kali lebih baik dari akal, maka suwe-suwe gak kanggu. Sehingga sebagian ulama jangan menyebut Al-Quran itu makhluk, sebut dia kalam Allah. Begitu. Apa kalam Allah? Firman Allah. Apa firman Allah? Ucapan Allah. Allah Maha sempurna maka firman-Nya sempurna. Enggak ada yang keliru. Maka disebutlah kalamullah. Niku asal usulnya ngoten. Zaman Nabi sekali lagi tidak pernah dibeda-bedakan begitu, itu pokoknya Al-Quran wahyu, selesai. Nanti disebut wahyu niku karena wahyu itu maknanya pesan rahasia. Wahyu itu pesan rahasia. Kenapa rahasia? Sing ro Nabi tok. Nek sing diturunkan kabeh roh bukan wahyu itu namanya. Nah, gitu. Kenapa disebut wahyu? Iya betul, bisikan, tapi bisikan rahasia. Ya, setan kepada temannya setan itu juga mewahyukan. Nah, iya, di dalam Al-Quran nanti ada disebutkan itu. Omongannya setan nang podo setane niku juga wahyu. Wahyu dalam makna bahasa. Dalam makna yang kita mau wahyu itu berasal dari Allah, ya Al-Quran. Tapi kalau dimaknai secara
basa, maka omongannya setan kepada temannya itu wahyu. Kalamullah, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Al-mu'jiz, yang merupakan mukjizat. Apa yang disebut mukjizat? Secara bahasa dia disebut mukjizat karena dia melemahkan pihak lain sehingga nggak mungkin melawan. Itu mukjizat. Ya, a'jaza yu'jizu, i'jaz, itu melemahkan. Jadi disebut Al-Quran itu mu'jiz karena pasti menjadikan selain Al-Quran itu kalah. Itu disebut mukjizat. Cuma makna lain disebut mukjizat adalah perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi. Dengan itu Nabi bisa menunjukkan bukti kenabiannya. Itu disebut mukjizat. Dengan Al-Quran orang lain itu kalah. Dengan Al-Quran Nabi bisa menunjukkan kebenaran kerasulan kenabian beliau. Al-Munazzal, yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau bukan diturunkan kepada Nabi, bukan Al-Quran. Ya, kalau diturunkan kepada Nabi Musa nanti Taurat. Kalamullah diturunkan kepada Nabi Musa, itu Taurat. Ya. Tapi Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu bukan merupakan mukjizat terbesarnya Nabi Musa. Mukjizatnya justru ada di bentuk yang lain, gitu kan? Yang diturunkan kepada Nabi Isa itu Injil. Tapi Injil bukan mukjizat yang disebut oleh Allah. Yang disebut mukjizat justru adalah menyembuhkan orang sakit kusta, membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Jadi aspek mukjizatnya berbeda. Kalau Al-Quran firman Allah, mukjizat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-maktubu fil masahif, yang ditulis di dalam mushaf. Ya. Sekarang bentuk mushafnya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk HP sekarang ya, ditulis semuanya. Dan itu sejak disebut oleh para ulama, ditulis dalam mushaf, sejak diturunkan sampai sekarang memang Al-Quran itu disalin dalam tulisan, bukan dihafal tok, gitu ya. Al-manqulu bitawatur, yang tersampaikan kepada kita dengan mutawatir, dengan jalan yang banyak, saking banyaknya antara satu dengan yang lain gak mungkin semayanan goro, itu mutawatir. Saking akeh sampai kepada kita semuanya sama, itu namanya mutawatir. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya itu dinilai ibadah. Ini definisi. Nanti ulama yang lain punya definisi mirip. Gitu ya. Baik, ini tadi bahas Al-Quran saja nih ya. Ya, oleh karena itu dalam beberapa ayat Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya. Nah, sifat Al-Quran itu dan fungsinya hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan itu halani lazimani minal Qur'an wal amil fihima unsila. Maksudnya dia diturunkan wa huwa hidayatun linnas,
menjadi petunjuk bagi manusia. Di awal surat Al-Baqarah, Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di sini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia, ya, bagi semua manusia. Dan disebutkan isinya adalah bayyinatum minha, penjelasan lebih rinci tentang petunjuk. Ya. Oleh karena itu disebutkanlah oleh Allah bahwa Al-Quran itu ada yang isinya petunjuk khusus dan petunjuk yang tidak khusus. Ya, petunjuk khusus orang yang beriman, bertakwa. Tapi petunjuk kepada semua manusia juga sampai sekarang diteliti oleh banyak orang. Saya singkat, faman syahida minkumus syahra falyusum, ya, maka barang siapa menyaksikan, syahida fulanun syahida badron, fulan menyaksikan bulan purnama. Kalau disebut syahida itu maksudnya, ya, di antaranya adalah ikut langsung hadir, itu syahida. Oleh karena itu orang yang ikut berperang di saat Nabi mengajak berperang itu disebut mereka adalah orang yang syahida, musyahid. Nek mati disebut syahidun, ya. Maka faman hadara minkum dukhula syahri, siapa di antara kalian yang hadir, ikut hadir ketemu bulan Ramadan, itu namanya faman syahida. Ono bulan Ramadan sampean kok katut nang kono, ikut waktu itu, maka disebut syahida. Bukan hanya yang melihat hilalnya, meskipun nanti ada makna faman syahida minkumus syahra, ada yang memaknai sing delok bulan hilal. Tapi makna syahida itu adalah sing nututi bulan Ramadan. Nah, maka hendaklah dia berpuasa. Ya. Baik. Saya sama dengan syahidallahu annahu la ilaha illallah. Ya. Itu syahida bermakna alima. Tahu, ngerti, ero. Wah, begitu ya. Jadi, kenapa nanti maknanya tidak hanya melihat hilal, tapi alima, ngerti, ngelmoni. Nah, di situ nanti maknanya menjadi bisa dibawa kepada ilmu hisab gitu. Ya. Kok umpama di dalam Al-Quran itu menggunakan ro'a, wah sudah, menggunakan mata saja. Dalam hadis menggunakan ro'a, dalam Al-Quran menggunakan ro'a, harus tambah kuat pakai penglihatan semua. Di dalam hadis pakai ro'ah, di dalam Al-Quran pakai syahida. Syahida maknanya lebih umum, termasuk dengan ilmu itu juga syahida, bukan hanya dengan mata. Itu makanya dalam Al-Quran menggunakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki ya yang mudah bagi kalian, tidak menghendaki yang sulit. Itu kan khususnya bagi yang sakit, yang safar. Ada banyak ya ayat yang ya menjelaskan tentang itu. Rasulullah SAW ketika mengutus
Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari untuk menjadi administratur Yaman, beliau mengatakan yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunafira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Jadi Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari diutus jadi delegasinya Nabi ngatur Yaman. Banyak orang masuk Islam pada masa Rasulullah, orang Yaman masuk Islam, akhirnya dikirim 2 orang untuk ngatur orang di sana. Maka kata Rasulullah SAW kepada beliau berdua, permudah, jangan mempersulit orang, beri kabar gembira sing enak-enak, sing motivasi, ojo diweden-wedeni terus, nah, gitu ya. Begitu ya. Iya ya. Perbanyak kebaikan-kebaikan yang sunnah, ojo berselisih. Itu pesannya Nabi. Wong loro diutus ojo tukaran wong loro sing liyane bingung. Kan gitu ya. Ini kan diutus ya. Ya, perbanyak kebaikan. Permudah urusannya orang, jangan dipersulit. Gitu ya. Kemudian Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian Allah memerintahkan supaya kalian sempurnakan bilangan puasa itu dan supaya kalian bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu dan agar kalian mau bersyukur. Saya kira demikian. Saya tadi sebenarnya mau bahas lebih rinci, tapi rupanya tidak nututi. Kita tadi bahas banyak tentang kalamullah, ya, makna Al-Quran, ya, yang ada di dalam ayat ini yang kadang-kadang tidak kita pelajari. Kenapa disebut kalamullah, kenapa disebut Al-Quran, ya, kenapa disebut syahrun, ya. Syahrun niku artinya apa? Polane famous, terkenal, kabeh ero, itu disebut syahrun. Ya, asal usule cara Indonesia ya pokoknya bulan gitu ya. Nah, gitu. Disebut Ramadan mergo panas, ngobong, ya begitu. Sing diobong apane? Dosa. Sing panas apane? Gorokan. Nah, begitu kan? Itu maknanya. Itu Ramadan. Apalagi tadi kalamullah, Al-Quran itu. Nah, kenapa kalamullah tadi itu? Karena sebagian umat Islam ada yang menyebutnya sebagai makhluk. Nah, nek makhluk ya banyak salahnya. Gitu protokol kula sampeyan. Nah, karena itu Mu'tazilah mengandalkan akal, ya, seringkali mengabaikan Al-Quran. Begitu. Nah, nanti banyak contoh ininya, contoh kasusnya, tapi tidak ini ya, dalam waktu yang singkat di sini tidak cukup. Gitu ya. Sementara demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu ghafurur rahim. Nasallallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.